Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sampai saat ini, perkembangan pandemi COVID-19 masih belum juga berakhir. Berbagai upaya telah dilakukan guna menghadapi pandemi yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan bahkan berpengaruh pada kondisi kesehatan serta ekonomi banyak pihak. Lalu bagaimana kita sebaiknya menghadapi perkembangan pandemi COVID-19? Kami telah terhubung dengan pakar Satgas COVID-19 Kalimantan Selatan dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Hidayatullah Mutakin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hidayatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak menyempatkan di waktu liburnya untuk berbincang dengan kami. Baik Pak Hidayatullah, dari perkembangan COVID-19 terutama di wilayah kita di Kalimantan Selatan, menurut kacamata Bapak sendiri seperti apa sebenarnya terkait dengan kasus COVID-19 di wilayah kita ini? Jadi selama 3 minggu periode pelaksanaan PPKM level 4 di Kalimantan Selatan, yang pertama Banjarmasin dan Banjarbaru hingga kemudian ke periode ketiga yang melibatkan 6 kabupaten kota, sampai saat ini kita belum mengalami perubahan yang signifikan dalam arti penurunan insidensi kasus, penurunan tingkat penularan, dan juga penurunan jumlah pasien yang berada di rumah sakit. Bahkan data terakhir menurut Kementerian Kesehatan ini bed occupancy rate di Kalimantan Selatan itu yang paling tinggi di Indonesia. Ya, artinya tidak ada pengaruh penerapan PPKM level 4 di Kalimantan Selatan di 6 kabupaten kota yang menerapkan ini tidak berpengaruh terhadap angka kasus gitu Pak? Ini sebenarnya tidak hanya di 6 kabupaten kota, jadi ini menyangkut seluruh kabupaten kota ya, karena kasusnya sudah menyebar ke seluruh Kalsel, dan di sini tidak hanya Banjarmasin, Banjarbaru, tidak hanya Barito Kuala, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Kota Baru, tapi juga sampai ke Balangan yang kondisinya cukup parah pada saat ini. Ya, artinya pelaksanaan PPKM level 4 itu belum optimal dari sisi implementasinya, dan kita bisa melihat bagaimana mobilitas penduduk itu tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan untuk protokol kesehatan di beberapa daerah itu mengalami penurunan. Misalnya di Kota Banjarmasin, untuk kepatuhan masyarakat di dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan itu berada pada level yang sangat rendah, di bawah 60% ya. Dan dibandingkan PPKM periode kedua terjadi penurunan malah. Nah, ini yang mesti jadi titik perhatian kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menurunkan mobilitas penduduk. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk masker misalnya, untuk warga yang miskin menengah ke bawah, bagaimana bisa mereka mendapatkan masker yang gratis, karena kan cukup mahal masker itu buat mereka. Ya, juga termasuk di tempat-tempat umum disediakan sekiranya masker yang gratis. Kemudian kita juga harus meningkatkan strategi 3T, yakni terutama testing dan tracing ya. Testing kita 1 minggu terakhir sebelum ini mengalami penurunan yang cukup besar, sehingga itu berdampak pada turunnya kasus konfirmasi. Kemudian juga tracing juga belum mengalami peningkatan, hanya dalam beberapa hari terakhir ini itu lumayan ada peningkatan, tetapi masih jauh dari standar supaya kita bisa keluar dari level 4 menuju level 3 gitu. Ya, mungkinkah kalau tidak salah terutama untuk Kota Banjarmasin kan akan ada evaluasi di tanggal 16 untuk penerapan PPKM level 4. Apakah kemungkinan akan dilanjutkan atau akan turun ke level 3 atau bagaimana Pak menurut Anda? Kalau kita berdasarkan data epidemiologi Kota Banjarmasin, maka berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan per 14 Agustus yang kemarin, itu situasi Banjarmasin itu masih pada situasi COVID-19 level 4. Nah, level 4 ini kan rujukan untuk pelaksanaan PPKM level 4. Artinya, kalau berdasarkan itu saja, maka keputusan pemerintah pusat itu akan masih menempatkan Banjarmasin untuk melanjutkan PPKM level 4, karena belum ada penurunan yang signifikan supaya keluar dari PPKM level 4. Karena situasi Banjarmasin pada saat ini masih pada posisi insidensi kasus masih tinggi, tingkat penularan cukup besar, risiko masyarakat untuk terinfeksi COVID-19 cukup besar, kemudian kapasitas respon sistem kesehatan masih sangat terbatas. Kuncinya di sana, jadi bagaimana kita meningkatkan di sini. Ya, saya tertarik dengan kapasitas respon kesehatan ini seperti apa Pak gambarannya begitu? Ya, jadi kapasitas respon sistem kesehatan itu sebenarnya adalah
strategi 3T ya, yang saya jelaskan di depan tadi. 3T itu yang pertama berkaitan bagaimana kita bisa meningkatkan testing ya sebanyak-banyaknya, tidak hanya melewati standar WHO 1/1000 penduduk per minggu, tetapi karena insidensi kasusnya sangat tinggi, tingkat penularan cukup besar, risiko masyarakat terinfeksi cukup besar, maka jumlah testing itu harus berlipat-lipat. Dan testing ini harus ditopang oleh tracing, penelusuran kontak erat. Artinya levelnya masih 1, sekian untuk Banjarmasin. Minggu lalu malah 0, sekian ya. Nah, padahal standar WHO itu dari setiap satu pasien positif COVID itu teridentifikasi 30 kontak erat. Nah, kita mungkin masih jauh dari sana, paling tidak itu bisa mencapai level 5. Setiap satu pasien itu 5 kontak erat dan kita tingkatkan lagi menjadi 10. Kalau 5 kontak erat, maka itu akan sangat membantu kita mengurangi laju penularan untuk memutus mata rantai. Karena kita berusaha secepat-cepatnya menemukan penduduk yang terinfeksi supaya mereka diisolasi, tidak menularkan ke yang lainnya. Kemudian yang berisiko tinggi, apakah karena lansia, apakah karena punya komorbid yang berisiko tinggi, atau karena memiliki gejala yang berat, maka itu secepatnya dirawat di rumah sakit supaya kita bisa mencegah risiko kematian di sana. Ya, baik terkait dengan kesadaran masyarakat itu sendiri, ketika mereka mungkin sadar bahwa mereka sebutlah terkonfirmasi positif COVID-19, lalu keterjangkauan akses kesehatan termasuk juga ketika mereka berinisiasi untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, layanan-layanan seperti ini apakah maksimal dilakukan oleh pemerintah? Jadi yang maksimal itu yang pertama testing dan tracingnya. Kalau testingnya kita belum bisa melipat gandakan, kalau tracingnya masih rendah, ya artinya untuk menemukan penduduk yang memiliki kontak erat dengan orang yang positif untuk kemudian kita tes masih rendah, maka kita akan sulit menemukan penduduk yang seharusnya diisolasi mandiri ya karena mereka terinfeksi. Maka itu akan susah karena jangan sampai kita hanya melakukan testing itu karena ada penduduk yang datang melapor. Jadi kita harus gerak cepat ya, karena dengan gerak cepat itulah kemudian kita bisa memastikan mana warga yang harus isolasi mandiri, mana yang kemudian memiliki risiko tinggi sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Jadi deteksi secepat-cepatnya inilah yang kemudian yang pertama itu memutus mata rantai penularan dengan isolasi. Yang kedua, dengan kita menemukan yang terinfeksi dan memiliki risiko tinggi, maka secepat-cepatnya diberikan pertolongan sehingga risiko kematian itu bisa dicegah. Dan ini tentu bukan proses yang instan, jadi tidak ada sesuatu yang instan dapat berubah menjadi lebih baik dalam waktu yang cepat. Tetapi dengan cara ini kemudian kita bisa mengurangi tekanan terhadap fasilitas kesehatan, tekanan terhadap nakes, terhadap rumah sakit di dalam memberikan pelayanan terhadap pasien COVID-19. Sehingga berangsur-angsur nanti kita bisa mengurangi tingkat keterisian di rumah sakit. Kalau tingkat keterisian semakin menurun, jumlah pasien semakin menurun di rumah sakit, risiko nakes terpapar COVID-19 juga akan berkurang. Ya, baik. Pak Hidayatullah, ada kekhawatiran sendiri terhadap kondisi tenaga kesehatan termasuk juga kondisi rumah sakit yang sangat-sangat terbatas, termasuk juga kita ingat bagaimana stok oksigen di tempat kita ini juga sepertinya cukup mengkhawatirkan. Ini bagaimana menurut Anda? Ya, jadi stok oksigen itu kan tidak bisa kita adakan dengan cepat karena ini berkaitan dengan produksi dan juga distribusi produksi dari pabriknya, distribusi dari pabrik ke distributor sampai ke paskes gitu ya. Itu proses yang tidak bisa dilipat gandakan dalam waktu yang cepat. Tapi intinya itu adalah berkaitan dengan masalah hilir, ya, penanganan di rumah sakit dan yang fasilitas yang berkaitan dengan itu. Dan untuk mengurangi tekanan kekurangan pasokan oksigen atau keterbatasan pasokan ketersediaan oksigen, maka mau tidak mau kita harus menangani masalah di hulu tadi. Yang pertama, protokol kesehatannya harus lebih kuat, lebih ketat. Yang ketiga, mobilitas penduduknya harus diturunkan secara signifikan. Dan yang ketiga tadi adalah strategi 3T-nya itu harus ditingkatkan sedemikian rupa sehingga kita harapkan dalam 1-2 minggu kemudian terjadi pelambatan ya kasus dan juga pengurangan laju infeksi di tengah-tengah masyarakat. Kuncinya ada di sana. Tapi kalau kita tidak serius mengendalikan mobilitas penduduk, protokol kesehatan dan 3T, maka ini masyarakat akan semakin menderita baik dari sisi kesehatan, sosial maupun dari sisi ekonominya.
Ya, tidak serius ini artinya pemerintah daerah dalam ini bukan hanya di 6 kabupaten kota, tapi di beberapa daerah yang juga menerapkan PPKM agar lebih disiplin begitu ya, agar lebih tegas dalam pemberlakuan aturan-aturan Betul. PPKM. Dari sisi implementasinya itu harus betul-betul diterapkan karena kita bisa lihat jalan-jalan ramai itu kegiatan sampai malam itu tetap jalan dan ini kan menandakan bahwa memang kita harus lebih serius menangani ini karena ini taruhannya adalah nyawa gitu ya. Udah banyak berapa banyak penduduk kita yang terlaporkan meninggal dunia karena COVID-19. Yang tidak terlaporkan tentu cukup banyak juga kan. Dan sedikit demi sedikit itu semakin dekat ke kita, ke keluarga kita, ke kolega kita. Sudah banyak yang meninggal sehingga kita memang kita semua ya pemerintah daerah, masyarakat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya itu harus berkolaborasi untuk menangani ini. Tetapi tetap saja leadernya itu adalah pemerintah daerah itu sendiri. Ya, apakah sepertinya di PPKM sekarang ini, artinya untuk yang keberapa kalinya ini, itu lebih longgar kah? Kita ingat bagaimana ketika PSBB dulu, itu bagaimana sangat luar biasanya ketatnya aturan-aturan yang diberlakukan. Nah, bagaimana jika dibandingkan dengan PPKM yang saat ini dilakukan? Ya, yang pertama kalau PPKM level 4 itu adalah yang paling ketat ya untuk jenis PPKM-nya. Yang kedua, PPKM level 4 dibandingkan PSBB tentu jauh lebih longgar PPKM level 4. Nah, selama 3 jilid PPKM level 4 di Kalimantan Selatan itu perjalanannya ini agak semakin longgar gitu. Iya. Nah, inilah yang saya tekankan tadi, kita perlu serius di sini. Jika tidak, ya banyak korban yang berjatuhan ke depannya gitu. Ya, sebagai salah satu tim pakar COVID-19 dan juga akademisi, pandangan Anda terkait rekomendasi-rekomendasi atau keterlibatan tim pakar ini sendiri dalam pengambilan kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan ini seperti apa? Apakah ada rekomendasi sudah yang disampaikan kepada pemerintah daerah? Jadi yang pertama sebagai tim pakar COVID-19 ULN Unit Islam Mangkurat, kita memiliki website covid19.olm.ic.id yang di sana menuangkan berbagai pikiran dan rekomendasi kita. Ada juga policy brief yang kita buat di sana yang ditujukan tentu saja untuk para pengambil kebijakan baik di ruang lingkup provinsi atau kabupaten kota. Kemudian juga kita melalui media berusaha mengedukasi masyarakat dan melalui berbagai kegiatan yang lainnya. Yang kedua adalah kita juga menjadi bagian dari tim ahli Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di Satgas COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan kita berusaha memberikan kontribusi dalam bentuk memberikan analisis bagaimana situasi kondisi saat ini dan rekomendasi kira-kira apa yang harus kita tangani supaya untuk mencegah kondisi yang lebih buruk. Salah satu yang terakhir yang kita berikan rekomendasi itu untuk pemerintah provinsi adalah supaya tidak menjalankan pembelajaran tatap muka yang kemarin ditunda ya. Jadi kita tidak merekomendasikan supaya provinsi tidak melakukan PTM dan alhamdulillah itu pada tingkat SMU itu tidak yang menjadi kewenangan provinsi tidak melakukan PTM karena situasinya sedang sangat buruk. Tingkat penularan tinggi, insidence kasus tinggi, populasi di masyarakat yang tervaksinasi dosis 1 dan dosis 2 masih rendah, apalagi para pelajar itu kan belum tervaksinasi gitu. Nah, ini risikonya sangat tinggi untuk mereka. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita memberikan rekomendasi di samping juga ada laporan mingguan yang kita buat mengenai data ya, mengenai situasi mingguan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Ya, terakhir Pak Hidayatullah, ada yang mungkin disampaikan terutama kepada masyarakat agar saat ini di tengah pandemi ini untuk bisa bertindak lebih baik dan juga mungkin sadar akan kondisi yang ada. Silakan Pak. Baik, mari kita peduli tidak hanya terhadap diri kita sendiri, juga terhadap keluarga, lingkungan, dan masyarakat lebih luas dengan cara berusaha sebaik-baiknya menerapkan protokol kesehatan. Dengan kita menerapkan protokol kesehatan, maka kita mencegah orang lain dari bahaya virus corona dan mencegah diri kita dari bahaya COVID-19 itu sendiri. Dengan prokes yang lebih baik, dengan kepatuhan lebih baik,
maka insya Allah itu salah satu pilar di dalam usaha kita untuk mengendalikan pandemi, supaya pandemi ini cepat berlalu. Ya. Baik, terima kasih Pak Hidayatullah Mutakin atas Sama-sama. waktunya. Selamat menikmati akhir pekannya dan semoga selalu sehat Pak ya. Ya. Baik, selamat sore. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, bincang singkat saya dengan pakar Satgas